Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Askia sebagai editor UKPM Teknoka. Kali ini di podcast Berpikir Merdeka, saya akan membahas tentang keamanan digital di saat pandemi dan kebebasan berekspresi. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama yaitu ada Bang Damar Juniarto sebagai Direktur Eksekutif Staffnet. Oke, nah kali ini saya sudah bersama Bang Damar. Bagaimana Bang Damar kabarnya Bang? Kabar baik ya. Gimana Bang? Pandemi ini apa aktivitasnya semakin sibuk atau bagaimana Bang? Sebetulnya kalau ditanya aktivitas, yang pasti lebih banyak diam di rumah ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan suka banyak kegiatan, terutama mengunjungi daerah dan juga negara yang ada di Asia Tenggara. Tapi karena kondisi pandemi, lebih banyak diam di rumah. Nah, tapi kalau di rumah bukan berarti rebahan gitu ya. Sekarang kayaknya semua dipindahin ke online deh. Jadi meeting lebih banyak online, ketemuan orang juga lebih banyak online, termasuk juga kerja-kerja lebih banyak kerja kolaboratif ya dengan di cloud gitu. Jadi untuk pekerjaan sepertinya jumlahnya sama dan sekarang kalau ditanya Kia dibandingin sama sebelumnya kayaknya sekarang tambah satu. Selain kerjaan juga tambah pikiran karena khawatir kena COVID gitu ya, atau khawatir gimana gitu ya, nanti ada teman yang sakit atau ada kenalan kita yang sakit gimananya. Nah itu tambah pikiran di situ sih. Tapi kalau kondisi secara umum saya sehat, keluarga juga sehat dan semoga tetap sehat sampai pandeminya berakhir. Oh ya Bang, kan aktivitasnya apa-apa serba online ya Bang ya. Kadang bahkan ketika kita mau daftar sesuatu apa di platform kayak gitu membutuhkan akun pribadi apa data-data pribadi kita. Terus di media online ini kadang ini Bang sering terjadi gitu peretasan akun terus atau akun kita sering kebajak kayak gitu. Entah dari media sosial pribadi bahkan akun dari lembaga gitu Bang. Dari Bang Damar sendiri nih, kayak menanggapi itu gimana nih Bang, keamanan digital sekarang di saat pandemi? Ya, Kia. Yang kelihatan tadi ya, misalnya perubahan drastis dari kita yang biasanya banyak aktivitas di luar, kemudian kita pindah di rumah atau di asrama kayak Kia, gitu kan. Jadi aktivitas kita lebih banyak di online. Nah, karena kalau pindah ke online, berarti ada berapa kelompok besar aktivitas yang pindah. Pertama adalah aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan ya. Ini kelihatan banget karena kalau buat saya, anak-anak saya jadi kelihatan mereka yang tadinya bisa ke sekolah, sekarang otomatis harus pakai platform digital. Dan sebenarnya anak saya itu kan belum usia boleh pakai digital ya, belum ideal, tapi mau nggak mau karena nggak ada pilihan daripada kena COVID, jadinya harus pakai digital, harus mulai bikin email, harus punya perangkat sendiri gitu ya, dan kayak gitu-gitu tuh salah satu yang saya pikirkan adalah soal keamanannya. Lalu selain itu juga aktivitas yang kaitannya dengan digital yang mulai kelihatan tuh kan aktivitas kegiatan beribadah ya. Mungkin kalau di kita tuh kita ngerasain banget misalnya hari-hari besar atau misalnya kita doa bersama, kadang-kadang kita pindahin itu sekarang ke online karena udah nggak bisa lagi seperti dulu-dulu kita bisa ke rumah ibadah. Terus yang ketiga yang paling kelihatan juga tampak itu adalah aktivitas ekonomi. Kalau di mahasiswa mungkin aktivitas ekonominya lebih kaitannya sama belanja ya atau apa ya, jajan gitu ya. Kalau tadinya suka gitu ya mampir-mampir kemana-mana tuh akhirnya mau nggak mau sekarang tergantung sama belanja online atau tergantung sama antrean online. Nah, tiga aktivitas besar itu kan pernah diukur nih Kia sama satu lembaga yang memang ketergantungan kita sekarang di masa pandemi pada dunia digital ternyata naik sampai 200%. Artinya kita makin lama makin tergantung dan makin lekat pada digital. Nah, problem yang utama saya rasa adalah kalau kita makin lekat pada digital, sementara kita sendiri tidak waspada ya, atau mungkin juga terlalu berpikir
oh kayaknya baik-baik aja dunia digital karena nggak ada orang jahat di sekitar kita yang kita kenal. Nah itu satu pemikiran yang sebetulnya perlu dikoreksi karena ruang digital itu sama seperti ruang kita sehari-hari juga ada yang disebut dengan penjahat-penjahat dan juga ada orang-orang yang niatnya adalah menyakiti orang lain lewat platform digital. Dan kekerasan atau kejahatan lewat digital ini atau virtual ini nyata gitu. Jadi banyak orang kemudian bilang itu kan cuma di apa sih paling cuma di ghosting gitu atau dikerjain atau di prank gitu ya secara online. Nggak cuma itu sebetulnya gitu, ada banyak persoalan-persoalan yang muncul di ranah digital yang kalau kita nggak aware dari awal nih, misalnya kita kan tiba-tiba harus dipaksa pindah ya, memindahkan semua aktivitas kita, nggak aktivitas besar itu ke dunia digital, dan kita nggak sadar di situ ada banyak kejahatan yang bisa terjadi. Kita jadi nggak punya perlindungan atau kita nggak tahu caranya ngelindungi diri kita sendiri. Nah itu makanya penting untuk tahu tentang keamanan digital. Secara umum sebetulnya kalau kita bicara soal keamanan digital, gimana kondisinya di masa pandemi, agak berat ya. Pertama saya misalnya bisa membagikan data ke teman-teman, terutama teman-teman pendengar yang dengerin podcast ini, bareng Kia dan teman-teman Teknokra, yang ada kaitannya dengan tadi kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Datanya Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan sampai 400% kekerasan berbasis digital kepada perempuan. Nah, apa bentuknya gitu ya? Bentuknya itu ternyata ada kaitannya dengan perilaku-perilaku baru yang membuat perempuan itu bisa disakiti lewat digital ya, dengan satu misalnya dengan revenge porn gitu, jadi balas dendam dengan mengirimkan foto-foto atau video intim, atau kedua dengan sextortion atau pemerasan. Jadi dia memeras, kalau tidak memberikan uang maka dia akan mengancam akan menyebarkan konten-konten intim. Selanjutnya itu adalah cyber stalking gitu ya. Jadi dia mereka itu nge-stalker perempuan dan kemudian itu mengganggu ya, dan itu menimbulkan trauma pada perempuan. Nah itu buat gambaran aja misalnya untuk kekerasan pada perempuan. Yang juga tinggi itu penipuan online. Penipuan online kayaknya ini udah kayak Kia udah kayak sering banget gitu ya kita dengar ya. Ponsel kita gitu ya, tiba-tiba ada orang yang WhatsApp-nya diambil alih oleh penipu dan kemudian dia ngaku-ngaku ya bahwa dia kesulitan uang. Terus minta tolong dong kirimin uang karena saya sedang mau operasi kah atau karena lagi situasi kayak gini jadi dia butuh. Ternyata pas kita butuh kita baru tahu bahwa ternyata yang kita kirimin bukan teman kita tapi tapi justru penjahat yang sudah berhasil mengambil alih akun-akun media sosial atau akun messaging. Yang lain dari itu adalah kejahatan-kejahatan yang motifnya bukan ekonomi dan motifnya bukan dendam pribadi. Jadi kejahatan itu kan tipenya ada 3 motifnya. Pertama adalah motif pribadi, lalu yang kedua motifnya adalah finansial atau uang. Tapi yang juga menonjol di masa pandemi ini justru adalah kekerasan atau kejahatan yang motifnya adalah motif politik gitu. Nah, motif politik ini agak beda dengan yang lain-lain karena dia tidak menyasar secara random atau acak gitu ya, tapi dia justru sasarannya tuh sudah ditarget sebelumnya. Misalnya kalau mau ambil contoh ya apa yang terjadi pada teman-teman di Teknokra juga gitu tahun lalu. Waktu teman-teman bikin diskusi kan, saya ingat ada ada teman-teman di Teknokra yang ngalamin kejahatan yang memang tertarget pada mereka gitu ya. Bentuknya mulai dari teror telepon, jadi telepon-telepon gelap kita sebutnya gitu aja, atau kalau dalam istilah teknisnya disebut dengan spam call. Untuk yang lain adalah mengirim food bombing atau kiriman makanan gitu ya, padahal nggak pernah pesan. Kan kejadiannya tuh di teman-teman Teknokra ya, nggak tahu udah siapa yang melakukannya, tapi kan yang pasti semua bingung karena tiba-tiba banyak makanan dikirim ke sekretariat Teknokra. Dan bisa lain bentuknya adalah pengambil alihan akun gitu ya, dengan tujuan untuk mengganggu
teman-temannya sedang mau bikin diskusi. Nah, ternyata kejadian kayak gitu itu bukan sedikit ya. Kami misalnya dari SafeNet, SafeNet itu organisasi regional yang selama ini berupaya untuk melindungi hak digital di Asia Tenggara. Kita memang punya monitoring terhadap yang kami sebut dengan targeted digital attacks atau targeted digital threats. Di tahun 2020 itu ada 147 laporan adanya kekerasan yang bermotif politik tadi ya, atau targeted digital attacks tadi. Termasuk salah satunya laporan dari Nila ya, dari Teknokrat. Nah, yang seperti ini saya rasa gambaran umum saja buat teman-teman bahwa berhadapan dengan dunia digital itu perlu waspada dan perlu tahu juga bahwa kita bisa berhadapan dengan aktor-aktor kekerasan atau para penjahat yang bisa motifnya macam-macam ya, bisa motif pribadi, lalu bisa kedua motifnya adalah melakukan upaya untuk penipuan gitu ya, atau finansial, berupaya untuk mendapatkan uang dari para pengguna, dan yang ketiga adalah mereka yang motifnya adalah motif kekuasaan atau motif politik. Oh ya Bang, dari Teknoklas sendiri sebelumnya juga pernah mengalami akunnya dibajak gitu, diretas, terus itu kan kejadiannya ini kita sedang mengadakan diskusi ya Bang ya. Kalau dari Abang sendiri itu ini nggak sih Bang? Jadinya kan waktu itu banyak gitu yang meragukan apakah Teknoklas waktu itu bisa gitu untuk tetap lanjutkan diskusi itu, karena sebelum diskusi saja sudah banyak rintangannya kan, sudah dari akunnya dibajak, terus bahkan data kuliahnya juga pun ganggu gitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri nih, apakah termasuk dalam ini pembatasan itu berekspresi di media digital, Bang? Soalnya jadinya orang tuh banyak yang takut untuk berekspresi atau takut untuk mengkritik kayak gitu, Bang. Kalau dari Abang sendiri bagaimana nih? Juga ada beberapa juga media lain pun juga seperti Watchdog itu juga pernah mengalami akun Instagramnya juga pernah diretas juga. Nah, itu kan, sedangkan itu akun yang ini sering menampilkan konten-konten bagaimana keadaan di Indonesia ini. Nah, kalau dari Abang sendiri bagaimana nih, Bang? Ya, Kia, cara untuk bisa mengkaitkan kekerasan-kekerasan yang tadi kita dengar ya, itu dengan situasi adalah mencoba mencari akarnya gitu, dari mana kekerasan itu muncul. Dan sebetulnya serangan-serangan tadi itu kan ada kaitannya dengan apa aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman yang ada kaitannya dengan konteks sosial politik. Dan ternyata misalnya kami menemukan ada korelasi antara situasi kondisi sosial politik dengan meningkatnya kekerasan. Jadi kalau situasi sosial politiknya sedang tinggi, biasanya kekerasan itu terjadi. Misalnya waktu tahun lalu itu yang menonjol itu adalah waktu banyaknya orang protes tentang Omnibus Law gitu ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ternyata diikuti dengan tingginya tingkat serangan. Ada 41 serangan digital yang terjadi dan dilaporkan, mungkin lebih yang terjadi ya, tapi yang paling tidak setidaknya yang dilaporkan ke SafeNet. Waktu teman-teman Teknokra mengalami serangan itu ternyata kan nggak sendiri ya, tetapi juga ada klaster lain. Jadi klaster mereka yang diserang hanya karena memang mengangkat tentang isu Papua, dan kami mencatat jumlah laporan yang masuk itu ada 15. Nah, saya rasa ini perlu dikaitkan dengan apa yang diinginkan oleh para pelaku serangan ini, atau pada saat mereka melakukan tindakan pembajakan, hacking tadi, atau tindakan food bombing, kirim makanan yang nggak pernah dipesan, atau misalnya dia melakukan, paling mungkin bisa dilakukan adalah lakukan telepon gelap ya. Sebenarnya tiga ini kan kita bisa menangkap bahwa yang ingin dilakukan oleh para pelaku serangan itu adalah membuat teror. Teror memang tujuan akhirnya adalah membuat takut. Jadi kalau memang akhirnya teman-teman teknokrat takut dan di sekitar teknokrat juga kemudian takut, nah itulah yang diinginkan oleh si pelaku serangan. Karena dia memang bertujuan untuk membuat orang itu jadi tidak
mau berekspresi atau tidak mau menyampaikan pendapat dia di muka umum. Nah, ini masuk dalam kategori salah satu yang menjadi penghambat atau menjadi penghalang orang dapat menyampaikan ekspresi di digital. Jadi serangan-serangan digital ini pasti menjadi salah satu kontributor kenapa orang merasa sekarang ini pikir-pikir dulu lah untuk menyampaikan pendapat di digital ya. Dan dia bukan, sayangnya bukan satu-satunya ya Kia ya. Serangan-serangan digital ini hanya satu dari sekian banyak yang berkontribusi. Kontributor lain itu misalnya boleh saya sebut sini adalah orang sudah lama dan khawatir dengan keberadaan Undang-Undang ITE yang menjadi satu undang-undang sapu jagat di digital yang dipakai untuk membungkam mereka-mereka yang dinilai kritis ya, karena memang kita melihat selama ini undang-undang ini lebih banyak menyasar pada mereka yang vokal dan mengkritik banyak hal, meskipun dia tidak langsung kepada pemerintah, tapi dia mengkritik orang-orang yang berkuasa. Artinya dia bisa mengkritik pejabat publik, dia bisa juga mengkritik pengusaha, atau mengkritik orang-orang yang memiliki profesi khusus ya, dan dinilai tidak menjalankan profesi itu dengan baik. Nah, ini yang kemudian jadi kontributor lain selain dari kontribusi dari serangan digital. Nah, bentuk kontribusi dari serangan digital, undang-undang ITE, lalu juga ada lagi bentuk kontribusi lainnya itu adalah penghalang-halangan akses, misalnya dengan internet shutdown atau blokir website atau aplikasi dengan tindakan maupun dengan regulasi. Itu juga bentuk kontribusi lain yang dinilai sampai sekarang menjadi penghambat besar kenapa kita tidak mudah atau tidak bisa cukup lugas bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin sampaikan di ranah digital. Dan itu menjadi karakter-karakter kunci sebetulnya yang kalau kami sendiri menilai, wah ini sebetulnya sudah ada tanda-tanda menguat bahwa kontrol itu memang dimainkan demikian besar terhadap informasi yang beredar di online. Artinya kalau sekarang kontrol itu begitu kuat di ranah online, dan siapa yang mengkontrol ini ternyata kita menemukan bahwa peran negara itu sangat kuat di sini, maka warga itu sebetulnya berada dalam posisi yang tidak lagi bebas untuk menyampaikan pendapat. Dan menguatnya negara dalam melakukan kontrol informasi di online sehingga menyebabkan warga tidak bisa berekspresi secara bebas, itu masuk dalam apa yang kami tuliskan sebagai karakter dari otoritarianisme digital. Itu Kia. Oh ya Bang, kan kadang orang nggak berani gitu ya untuk menyampaikan aspirasinya atau mengkritik aturan gitu yang tidak sesuai gitu misalnya. Kadang orang ini Bang menyampaikannya dengan lelucon gitu, atau dengan seperti, kan biasanya dengan kita suka nih dengan visual-visual yang bagus gitu. Kadang nyindirnya dengan seperti itu. Nah, kalau dari Abang sendiri itu, sebenarnya yang kan beberapa pers mahasiswa juga melakukan seperti itu gitu. Cara menyampaikannya dengan karikatur kayak gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri itu, apakah itu termasuk dalam, kan ada juga itu melanggar gitu, seperti pencemaran nama baik atau menjelekkan lembaga, itu kan kadang dibilang itu termasuk pelanggaran. Kalau dari Abang sendiri itu bagaimana Bang? Apakah itu termasuk dalam pelanggaran hak di digital gitu Bang? Ya, sebetulnya ekspresi kan itu sangat luas ya. Dia bisa disampaikan dengan ngobrol kayak gini ya, ngobrol santai gitu ya. Bisa juga dengan keras ya. Artinya dengan menggunakan kata-kata yang juga sangat kuat gitu. Atau bisa juga disampaikan dengan lelucon, dan bahkan beberapa teman mungkin memakai teknik satir gitu ya, atau sarkas gitu ya. Ya itu bentuk-bentuk ekspresi. Saya rasa segala bentuk ekspresi itu wajar dan masih dalam taraf yang bisa diterima. Yang tidak bisa diterima kalau berdasarkan panduan yang kita punya misalnya adalah
hukum internasional ya untuk pasal 20 ACCPR itu kan atau Statut Roma, dia mengatakan bahwa tidak lagi bisa dikatakan kebebasan berekspresi kalau dia digunakan untuk mengobarkan perang atau dia untuk kedua misalnya mengglorifikasi kebencian pada ras gitu. Atau berbasis pada diskriminasi agama gitu ya. Nah itu nggak bisa. Atau yang ketiga misalnya dia digunakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang sehingga orang tersebut hilang kemanusiaannya gitu ya. Artinya dia diperlakukan seperti binatang. Nah itu yang panduan yang secara internasional diterima ya. Kalau di Indonesia sayangnya kita berhadapan juga dengan regulasi yang menafsir lebih. Jadi dia menambahkan apa yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh kalau di Undang-Undang ITE dicantumkan. Misalnya dalam pasal 27 sampai pasal 29 itu dicantumkan atau disisipkan pasal-pasal yang selama ini kita kritik ya. Tapi sebelum sampai ke kritik saya sampaikan dulu apa yang tidak boleh atau dilarang oleh Undang-Undang ITE. Yang pertama tidak boleh digunakan untuk menyebarkan konten yang asusila. Lalu yang kedua tidak boleh digunakan untuk konten yang menyebarkan pencemaran nama baik. Lalu tidak boleh digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Lalu tidak boleh digunakan untuk kabar bohong yang berkaitan dengan produk konsumen. Dan tidak boleh digunakan untuk pengancaman. Nah sayangnya karena pasal-pasal di dalam undang-undang ITE ini dituliskan dengan tidak cukup rigid ya dan tidak cukup ketat gitu apa yang tidak boleh dan kategori apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian atau kategori mana yang dimaksud dengan pengancaman, akhirnya dalam pelaksanaannya menyebabkan tafsir yang terlalu luas dan ini menyebabkan di lapangan kemudian disalahgunakan atau diprintir. Sehingga tadi misalnya apa yang tidak boleh itu kemudian berkembang menjadi bahwa tidak boleh siswa itu mengolok-olok rektor gitu ya. Ya itu Bang yang pernah terjadi Bang. Iya kan? Iya. Atau misalnya tidak boleh berkaitan mengkritik tentang kebijakan di dalam kampus. Nah ini kan tafsir yang diperluas karena kenapa saya katakan begitu karena sebetulnya di dalam undang-undangnya bunyinya nggak seperti itu. Bunyinya adalah dikatakan pencemaran nama itu kalau dia memang diarahkan menuduhkan sesuatu tanpa fakta pada seseorang. Jadi seseorang itu harus diri pribadi ya, bukan dalam posisi sebagai rektor. Karena rektor itu kan jabatan publik. Dia kenapa pejabat publik? Karena dia dipilih oleh presiden kan. Lalu juga kenapa dia tidak bisa diterapkan pada kampus atau fakultas? Karena kampus dan fakultas bukan individu, tapi dia adalah institusi. Nah, tapi karena udah terlanjur ya, orang begitu takut dengan undang-undang ITE dan ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan celah-celah itu untuk menakut-nakuti mahasiswa, terutama mahasiswa yang kritis, ya kemudian dia suratilah mahasiswa itu kan. Dan dibilang kalau kamu nggak cabut tulisan kamu di Teknokra nanti bisa di DO atau bisa diancam hukuman dibawa ke polisi. Siapa yang nggak takut coba kalau kayak gitu. Nah itu yang menjadi unsur penambah kenapa rasa-rasanya belakangan ini ya udah eranya digital dan kita tergantung pada dunia digital, tapi justru di dunia digital lah kita jadi terpenjara oleh aturan-aturan dan regulasi dan juga perilaku yang membatasi kebebasan berekspresi. Oh ya Bang, undang-undang ITE itu kan sebenarnya bukannya awalnya untuk ini ya Bang, menghindari gitu adanya penipuan secara online, apalagi seperti di dunia bisnis gitu ya Bang. Itu bukan sih Bang awalnya diadakannya undang-undang ITE ini? Iya benar Kia, undang-undang ITE itu memang awalnya begitu, tapi secara umum ya setelah disahkan, dia mengatur dua hal. Yang pertama adalah mengatur tentang bagaimana transaksi dan informasi elektronik itu berlangsung di Indonesia. Lalu yang kedua mengatur tentang aspek pidana dari hal-hal yang dilarang di ranah digital. Tadinya
yang dilarang itu hanya berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, jadi hanya berkaitan dengan yang kamu sampaikan tadi, gitu ya. Tapi kemudian ditambahkan ada juga hal-hal di luar dari aspek informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu tuh maksudnya kayak perbankan online gitu loh, Ya bang. atau bayar-bayar online gitu loh. Harusnya kan kayak gitu-gitu aja isinya. Tapi kemudian kita udah lama tahu bahwa memang ada yang menyisipkan ya dari DPR. Dia tambahkan hal-hal yang mengatur soal pidana. Akhirnya lebih banyak orang sekarang kenal undang-undang ITE itu dari persoalan pidananya gitu ya, daripada persoalan undang-undang ITE secara keseluruhan yang sebetulnya mengatur juga hal-hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, berkaitan dengan perlindungan informasi gitu. Nah, yang menarik dari undang-undang ITE itu adalah karena dia sekarang menjadi undang-undang sapu jagat ya. Jadi dia nggak ada lagi undang-undang lain selain undang-undang ITE. Akhirnya semua beban pengaturan ranah digital itu ditaruhnya di undang-undang ITE kan. Padahal misalnya yang baik atau yang ideal itu adalah kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya tadi ya misalnya Kia gitu, akunnya dihack atau dibajak orang. Dan setelah dibajak digunakan buat apa ya Kia ya? Buat apa dong Kia? Dia Tapi posting saya gitu pernah tau ya. bang, kan Oh saya ya? pernah upload dulu sih pas sebelum kuliah, tapi sebelum kuliah. Maksudnya kan saya masih angkatan 19 ya bang ya. Nah jadi pas 2019 juga, tapi sebelum kuliah saya pernah tuh ya mungkin masih apa, pernah lah ngelitik tentang pemerintah. Waktu itu masih zaman zamannya pemilu bang, pemilu 2019 itu kan lagi apa, panas-panasnya tuh antara kubu A dengan kubu B. Terus saya tuh juga pernah ngupload tuh waktu itu. Terus kayak ada ya, salah satu tokoh pemimpinnya dulu masih belum inilah bang, masih pelajar lah gitu. Terus itu ternyata saya ini akun Instagram saya langsung nggak bisa ini, langsung ada kayak konten yang bukan saya gitu, langsung kayak menjelek-jelekan saya sendiri kayak gitu. Jadinya saya waktu itu langsung ganti akun, nggak kayak, karena nggak tahu dari situ, saya nggak tahu kayak gimana cara memperbaikinya juga, malah takutnya kalau saya masih memaksakan pakai akun itu, malah takutnya kedepannya bakal ada hal-hal buruk yang terjadi gitu bang. Iya kan, serem kan gitu Ya, ya. Tahu-tahu ada orang posting sesuatu yang dilarang gitu ya. Misalnya posting apa ya, gambar gitu ya, tapi gambarnya itu provokatif kan. Akibatnya malah Kia jadi harus berhadapan dengan polisi. Padahal uh, itu kan bukan kamu gitu ya. Nah itu gimana perlindungannya coba gitu. Kalau di Undang-Undang ITE memang ada sih pasal 26 gitu ya, tapi kan tidak cukup cukup baik ya, dia melindungi, dia tidak mengcover dengan baik. Makanya kita perlu undang-undang perlindungan data pribadi. Lalu kita juga perlu namanya undang-undang keamanan cyber gitu untuk menghadapi situasi-situasi di mana uh, Indonesia sebagai negara yang besar dengan pengguna yang banyak dan data yang sekian banyak ini, misalnya kan data kita itu ada 220 juta jiwa ya, 170 juta jiwa diantaranya kan sudah bisa mengakses internet. Nah, data yang sedemikian banyak ini agar tidak mudah diterabas atau kemudian ditembus oleh hacker dan justru itu kemudian mematikan institusi-institusi infrastruktur kritis gitu. Itu kan gawat gitu ya kalau sampai itu terjadi. Misalnya data kita kena ransomware gitu ya, datanya pemerintah kena ransomware. Atau di masa Covid ini deh, rumah sakit di Lampung gitu ya, data warganya kena ransomware gitu kan. Kalau nggak bayar tebusan, ransomware tuh ini kejahatan uang tebusan. Jadi kalau nggak bayar senilai berapa Bitcoin, datanya nggak dilepasin dan data itu kemudian dijual di dark market atau di pasar gelap, kan gawat. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita harus mulai memikirkan, karena Indonesia ya itu ya terlalu lama hanya punya satu undang-undang, itu undang-undang ITE yang nggak sempurna dan banyak banyak celahnya, dan selama ini dinilai bahwa ya dia tidak bisa memberi perlindungan yang cukup baik. Nah, karena itu di obrolan ini kadang-kadang saya
ingin juga menyisipkan ke teman-teman gitu ya. Kita juga ngobrol-ngobrol soal yang lain juga, gimana soal melindungi itu bukan cuma perkara diri kita pribadi, tapi juga kita punya regulasi yang baik. Karena dengan regulasi yang baik itu salah satu jaminan kita hak-hak kita itu dilindungi gitu ya, termasuk juga hak digital. Hak digital itu kan sebetulnya bagian dari hak asasi yang berkaitan dengan hak kita untuk mengakses internet, hak kita untuk berekspresi, dan hak kita untuk merasa aman. Nah, gimana caranya biar kita ikut ngedorong itu juga. Di samping misalnya kalau tadi sempat ditanya soal keamanan digital, di samping kita juga belajar gimana caranya ngelindungi diri kita sendiri, Kia. Gimana caranya Kia punya akun gitu, udah ganti akun sekarang dan nggak kejadian kayak gitu lagi, itu gimana caranya? Kan harus dipelajari caranya. Biar kita ngerasa juga ibaratnya punya rumah gitu ya, kita nggak cuma punya kunci pintu, tapi kita juga punya gembok ya, atau grendel gitu ya. Jadi ada perlindungan tambahan agar orang-orang jahat itu nggak bisa langsung nyelonong masuk ke akun-akun privat kita gitu ya. Dan kemudian masuk misalnya, mending kalau cuma masuk ke Instagram ya Kia. Coba kalau masuk ke bank online gitu, ya kan, m-banking kamu atau masuk kemana gitu kan. Kemudian dia nguras isinya gitu, apa nggak mau nangis kan? Atau dia misalnya masuk ke kampus terus ngubah-ngubah nilai gitu, yang tadinya A semua diubah jadi C atau D kan, gitu kan, gawat juga ya. Gitu Bang, takut banget itu Gitu Bang. loh yang harus dipikirkan. Meskipun kalau tadi ya saya ngasih gambaran itu hanya buat ilustrasi aja, tapi bahwa kita masing-masing itu juga harus punya bekal. Nggak bisa gitu ya, sekarang di zaman digital cuma modal handphone doang tuh udah ngerasa aman. Nggak cukup dengan itu, harus punya pengetahuan gimana caranya kita memang melindungi diri kita sendiri, terutama dari situasi-situasi yang tadi saya udah sampaikan. Ada banyak sekali kekerasan dan penjahat gitu ya, atau kejahatan, dan kita harus tahu caranya melindungi diri dari mereka-mereka itu dan meminimalisir resiko. Bang, biasanya kalau selama pandemi ini bentuk-bentuk pelanggaran hak digital yang sering terjadi itu apa ya Bang ya? Kayak bentuk-bentuk kejahatan digital itu yang paling sering terjadi. Kalau dari pengamatan Abang sendiri nih, biasanya kalau di dunia digital. Paling macam-macam sih ya, tapi yang paling terbaru deh, Kia, ini baru saya kerjain kemarin, ngebantu teman-teman yang dapat doxing. Pernah dengar nggak doxing? Ya, jadi dia di doxing tuh. Doxing itu adalah membagi data-data pribadi di akun media sosial, tapi dengan tujuan dan niat jahat ya. Jadi tujuan dan niat jahatnya itu bisa mempermalukan, bisa juga membuat orang itu merasa khawatir, atau bisa juga mengancam orang tersebut. Nah, yang terjadi kemarin ini ada kaitannya dengan yang dituding sebagai adanya aksi demo tolak PPKM ya. Dan ternyata ujungnya adalah ada doxing. Saya menemukan sekitar 718 upaya doxing terhadap 4 orang gitu ya, sejauh ini saya temukan ya. 4 orang yang dituding sebagai otak atau organizer dari demo tolak PPKM. Ada Del Pedro Marhain, lalu Ahmad Sutrisno, lalu Mifatul Hoir, dan yang terakhir itu adalah tadi atas nama siapa ya, saya lupa yang terakhir. Nah, itu mereka tuh dituding dengan tuduhan yang cukup serius ya, bahwa mereka akan melakukan upaya kerusuhan gitu ya. Nah, yang menarik adalah tadi yang terakhir adalah Tafarel Montero ya. Nah, dia BEM Unpar. Yang menarik adalah Tafarel Montero itu kemudian dia lapor ke polisi dan mengatakan bahwa tudingan itu tidak benar, dan dia melaporkan balik orang-orang yang melakukan doxing terhadap dia. Dan dia mengatakan bahwa dia nggak pernah terlibat, apalagi sampai berniat untuk melakukan kerusuhan seperti yang dituduhkan. Nah, kan berarti sebetulnya mereka-mereka yang tadi melakukan doxing, atau saya sebutnya doxer, itu udah niatnya niat jahat ya. Niat jahatnya adalah dia ingin membuat orang lain kemudian harus berurusan dengan hukum dan dituding sebagai provokator atau aktor intelektual.
Nah, yang kayak gini-gini itu ternyata di pandemi banyak banget. Tahun lalu juga waktu Omnibus Law, aksi-aksi demo Omnibus Law, saya juga nemuin doxing ini banyak. Doxing juga terjadi pada jurnalis, terutama mereka-mereka yang sebetulnya cuma membuat liputan ya, dan liputan itu terkait dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah jurnalisnya malah doxing gitu ya, dianggap sebagai ada yang mencap sebagai pengkhianat bangsa lah, ada juga yang mencap sebagai teroris wabah gitu ya. Jadi uh, hal-hal semacam ini yang menjadi perhatian kami sih sebetulnya. Iya Bang, mungkin mengingat waktu juga ya Bang ya. Tadi kan kita udah dengar nih apa bentuk-bentuk pelanggaran hak digital yang sering terjadi saat pandemi ini. Terus juga ini beberapa contoh gitu bahwa belum bebas untuk berekspresi di dunia digital. Mungkin biar kita tuh nggak takut lagi untuk bahwa akun kita tuh tetap aman ketika kita menyampaikan pendapat kita gitu. Nah, mungkin dari Abang sendiri nih, kiat-kiat untuk mendapatkan keamanan secara digital, Bang. Mungkin singkat saja, Bang. Oke, Kia. Tadi ada tambahan ya, jadi selain tadi doxing, yang paling banyak sebenarnya menurut resultat Safenet adalah pengambil alihan akun. Dan ini sekalian saya membantu untuk memberikan tips. Jadi tips untuk bisa melindungi diri kita dari upaya pengambil alihan akun adalah mengaktifkan two-factor authentication. Two-factor authentication adalah autentifikasi dua faktor, itu adalah upaya menambahkan gembok atau menambahkan grendel pada akun media sosial kita. Nah, kenapa ini ditambahkan? Karena ini membuat pertas atau hacker atau pembajak dia harus menebak-nebak lagi, apalagi ya kira-kira kombinasi yang digunakan oleh kita untuk melindungi akun kita. Nah, kenapa ini jadi vital? Karena biasanya kan yang standar adalah kita selalu membekali akun-akun kita dengan password kan ya. Password itu juga sebetulnya yang baik adalah password yang tidak mudah ditebak. Jangan bikin password isinya adalah password atau 1234 gitu atau 1111 gitu. Jangan membuat password yang mudah ditebak, karena kalau password mudah ditebak ya itu akan beresiko. Tapi sekalipun begitu, orang biasanya beralasan ya nggak mau bikin password yang susah karena gampang gampang lupa ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau memang kita udah berupaya untuk bikin password yang kuat, terus jangan lupa ya rajin diganti setiap ya minimal 3 bulan lah gitu. Tapi kalau maksimal mungkin 6 bulan. Setengah tahun sekali kita ganti. Jangan kelamaan, jangan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun passwordnya sama gitu. Apalagi dari SMA sampai kuliah passwordnya sama, itu kan keterlaluan namanya kalau nggak ganti mau ganti password. Nah, selain itu ya tadi ya, kalau sudah mengaktifkan two-factor authentication, yang ketiga adalah berupaya untuk tidak membagikan data pribadi kita di ruang-ruang yang publik ya. Misalnya data-data pribadi kita tuh nomor telepon gitu, atau kita naruh alamat rumah, atau memberitahu lokasi kita di mana kita sering berada gitu ya. Nah, karena itu memudahkan orang-orang yang ingin berbuat jahat pada kita itu untuk ternyata nomor teleponnya Kia tuh segini ya, dan dia paling sering nongkrongnya itu adalah di kafe ini misalnya, yang lokasinya adalah nggak jauh dari tempat asrama gitu kan. Repot kan gitu ya kalau itu sampai ketahuan. Nah, hal-hal yang privat-privat seperti itu lebih baik kita simpan sendiri. Nggak semua hal harus kita bagikan di media sosial. Ada hal yang harus kita jaga, sama seperti kita ngejaga dompet kita kan, ya isinya dompet kita kan nggak kita tunjukin ke orang lain, kita simpen gitu ya. Kalau punya pacar juga fotonya kita simpen di situ, bukannya kita tunjukin ke orang lain gitu. Nah, gimana caranya biar kita punya perilaku yang lebih waspada terhadap kejahatan digital, itu akan sangat membantu. Jadi 3 tips tadi, pertama adalah berkaitan dengan mengaktifkan two-factor authentication,
kedua sering mengganti password dan menggunakan password yang susah ditebak, dan ketiga adalah menahan diri untuk tidak membagikan data pribadi terlalu banyak di media sosial. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Itu mungkin teman-teman kiat-kiat agar menjaga keamanan digital kita agar terhindar dari kejahatan di dunia digital. Terima kasih ya Bang ya sudah mau gitu hadir di podcast Teknopra Sama-sama ya. di podcast Berpikir Merdeka. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bersedia mendengar sampai akhir. Saya Azra Askia, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Teknopra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.